Kanjuruhan gimana Pak? Kanjuruhan gimana Pak? Kanjuruhan Pak Jokowi. Saya kira juga perintah saya sudah jelas kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Ada instruksi khusus Pak dalam penanganan masalah Kanjuruhan? Ada instruksi khusus dalam penanganan Kanjuruhan? Kan sudah saya sampaikan, diinvestigasi tuntas, diberikan sanksi memang pada yang bersalah. Udah. Investigasi tuntas berlanjut dengan sanksi, mereka yang harus bertanggung jawab, mereka yang bersalah memang harus dilakukan. Saya masih tidak bisa membayangkan bagaimana duka yang dirasakan oleh pihak keluarga yang kehilangan orang-orang tercintanya, terkasihnya yang datang ke stadion. Awalnya hanya ingin memberikan dukungan pada tim kesayangan, tapi malah mengantar nyawa mereka. Saya mungkin bisa bacakan sedikit komposisi dari tim gabungan independen pencari fakta ini. Ketuanya adalah Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, Wakil Ketuanya adalah Menpora, Bapak Zainuddin Amali, kemudian sekretarisnya adalah mantan Jampido, mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam, Bapak Nur Rohmat, kemudian anggotanya adalah Prof. Renal Kasali, ada Prof. Sumaryanto, kemudian ada Mas Akmal Marhali yang saat ini bersama kita, ada juga Om Joy kalau saya punya panggilan akrab yaitu Bung Anton Sanjoyo, kemudian ada Nugroho Setiawan yang saat ini juga menjadi perbincangan karena beliau disebut sebagai satu-satunya orang di tanah air ini yang memiliki lisensi FIFA mengenai security officer. Ada juga Legend TNI Purnawirawan Doni Monardo, mantan Kepala BNPB kita tahu bersama. Kemudian ada Wakil Ketua Umum 1 KONI, Majen TNI Purnawirawan Bapak Suwarno, dan juga Irjen Pol Sri Handayani, mantan Wakapolda Kalbar, kemudian Bapak Laode Syarif. Kemudian juga ada salah satu mantan pemain timnas juga, Mas Kurniawan Dwi Yulianto atau Mas Kurus. Melihat komposisi dari tim pencari fakta yang kita harapkan independen ini, Bang Ovan, bagaimana melihatnya? Ya Put, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada sahabat saya Akmal Marhali tergabung dalam TGPF. Pesan saya satu ke Akmal, mudah-mudahan Akmal tidak kehilangan daya kritisnya setelah masuk dan tidak kehilangan sosoknya sebagai orang yang senantiasa ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia. Makanya LSM-nya namanya SOS, Save Our Soccer, itu yang pertama. Yang kedua, saya sepertinya tidak setuju dengan keberadaan Pak Menpora di TGPF ini. Kenapa? Secara langsung ataupun tidak langsung harus kita sadari bahwa Pak Menpora adalah merupakan penanggung jawab tertinggi keolahragaan Indonesia, sehingga tentunya memiliki konflik of interest berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan ini. Maka seyogianya Pak Menpora harus diganti di TGPF ini kalau memang TGPF tujuannya adalah untuk mencari fakta sejujur-jujurnya, seterang-terangnya seperti yang dipesankan oleh Bapak Presiden tadi. Yang ketiga, kita tentu bersyukur jika TGP ini artinya dibentuk oleh Bapak Presiden secara langsung dan dikomandoi oleh Menko Polhukam. Ini sesuatu yang menjadi angin segar bagi kita. Namun koreksi itu tetap harus diperhatikan bahwa tidak pada tempatnya ada Menpora di situ. Okay. Menpora secara langsung atau tidak langsung harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Jangan Pak Menpora hanya maju di depan saat tim sepak bola kita berprestasi seperti saat timnas usia 16 menjadi juara AFF beberapa waktu yang lalu. Naik ke panggung, ikut mengangkat piala, tampil seakan-akan sebagai pahlawan. Kemudian saat tragedi ini lahir, kembali tidak muncul untuk bertanggung jawab, tidak boleh begitu. Ini kalau kasusnya terjadi di Jepang, bisa jadi ketua PSSI-nya Jepang sudah harakiri Akmal. Karena malunya. Yang kedua, ada angin surga juga yang kita dapatkan pemberitaan hari ini. Apa itu? Satu, ada 4 ya. Yang pertama terbentuknya TGPF. Okay. Yang kedua, telah diturunkannya tim investigasi awal oleh Kapolri di Malang yang melibatkan berbagai unsur. Yeah. Itu angin surga buat kita juga. Yang ketiga adalah pernyataan dari Panglima TNI yang menyatakan dengan sangat tegas bahwa setelah menyaksikan video yang beredar di tengah masyarakat, ada beberapa oknum TNI yang melakukan tendangan kungfu pemukulan yang tidak beralasan kepada supporter di Malang di Kanjuruhan itu. Panglima TNI mengatakan bahwa dia akan melakukan pemecatan hingga penuntutan pidana loh. Bukan cuma sanksi disiplin, karena katanya itu adalah tindakan pidana menyakiti rakyat dengan sengaja tanpa alasan. Itu. Nah, yang keempat adalah bahwa kita mulai melihat goodwill yang serius dari Presiden. Ya, antara lain pembentukan TGPF ini. Mudah-mudahan TGPF yang dibentuk ini tidak seperti TGPF sebelumnya. Yang akhirnya, seperti apa, Bang? Ya, misalnya seperti yang terjadi pada kasus di KPK terhadap novel misalnya. Menguap begitu saja tanpa ada ujung yang jelas. Atau ada
keadilan dirasakan oleh masyarakat. Ingat 120 lebih, sebutlah 130 nyawa melayang dalam satu hari, itu menutup, dari datanya SOS juga yang saya pernah kutip, menutup tragedi yang terjadi dalam 20 tahun di sepak bola Indonesia. Dalam 20 tahun saja ada sekitar 70 sampai 80 ya. 86 nyawa penonton melayang di stadion. Dalam 20 tahun loh. Ini satu malam 130 lebih dari catatan yang Anda sebutkan tadi. Artinya apa? Ini tragedi yang kita tidak bisa lagi utarakan dengan hanya sekedar kata-kata. Ya. Harus ada tindakan nyata, Puput. Tidak cukup permintaan maaf, itu Tidak yang selalu cukup permintaan disebut. maaf. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa yang bisa melakukan tindakan nyata itu, yang bisa memperbaiki sepak bola kita, termasuk sistem pengamanannya adalah kebijaksanaan yang diturunkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Hanya Presiden Jokowi yang bisa memperbaiki sepak bola kita. Tidak ada yang lain. Baik, Mas Akmal, ini tugas mulia untuk bisa masuk ke dalam tim pencari fakta ini. Dan besar harapan masyarakat, Mas Akmal dan juga rekan-rekan yang namanya terpilih untuk masuk ini nanti bisa membuka fakta, menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi kalau saya baca juga, Pak Menko Polhukam memberikan waktu yang cukup singkat. Artinya harus kerja keras dengan betul-betul. Tim ini hanya akan dibentuk dalam 1 bulan saja masa kerjanya. Ya. Jadi yang pertama, saya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, saya belum bisa bicara banyak soal TGPF. Karena permasalahannya belum ada pertemuan, bahkan baru tadi ada undangan. Saya juga baru tahu hari ini kalau saya dipilih menjadi anggota tim pencari fakta gitu. Nah, baru tadi pas mau acara ini ada undangan, saya belum baca undangannya gitu, undangan rapat besok. Jadi yang pertama, saya tidak bisa bicara saat ini mewakili TGPF. Tetap malam hari ini saya masih Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Tapi kemudian kita harus bersepakat bersama-sama bahwa dibentuknya tim TGPF ini harus menjadi momentum baru sepak bola Indonesia. Kita buka lembaran baru. Jadi kalau bahasa saya, pemikiran saya sejak ini adalah saya menggunakan istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi kita harus mendahulukan tindakan preventif pencegahan terhadap kerusakan sepak bola kita. Setelah itu langkah keduanya adalah kita melakukan program-program masa depan untuk prestasi sepak bola kita. Langkah pertama, kalau pemikiran saya adalah apa yang sudah diambil Pak Jokowi dan diamanatkan oleh Pak Jokowi ke tim pencari fakta ini, yang pertama yang harus dilakukan tentunya adalah melakukan verifikasi dan juga melakukan investigasi terhadap kasus ini. Harus diusut setuntas-tuntasnya, pesan itu kan. Pesan yang harus dijalankan. Yang kedua, sepertinya harus dilakukan pertama kali oleh tim saat ini adalah merekomendasikan moratorium sementara sepak bola kita gitu kan. Dengan jangka waktu tentunya orang jangan berpikir moratorium itu 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Tapi langkah cepat yang harus dilakukan saat ini adalah moratorium sementara untuk kita melakukan introspeksi, tim investigasi jalan, dan yang paling penting adalah ada komitmen bersama untuk kita membuat misalnya yang belum ada, perangkat sistem yang belum ada. Regulasi supporter. Baik, Mas Akmal, mungkin mohon maaf, mungkin saya tahan sampai di situ saja. Langkah pendek atau jangka pendek yang harus dilakukan mengenai regulasi supporter, mengenai komitmen bersama, dan juga mengenai moratorium. Nanti kita akan lakukan setelah jeda, termasuk juga tadi kalau Bang Ovan, Mas Akmal ini mengatakan menyuruh satu kata, introspeksi. Nah, ini saya gemas sekali. Kejadian seperti ini, kericuhan apapun bentuknya di stadion kan bukan pertama kalinya. Kemudian kenapa tidak pernah introspeksi? Kalau evaluasi ini selalu diberikan, ada hasil sidang Komdis. Pernah nggak kemudian hasil sidang Komdis ini diaplikasikan? Nanti mungkin Bang Ovan bisa berikan catatan mengenai hal ini sesaat lagi.